Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, ada sebuah artikel lagi yang ditulis oleh Rob Dawson di espn.co.uk yang ingin gue bahas di konten kali ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. CEO Manchester United Omar Berada ini memuji progres yang dilakukan oleh klub terkait adanya laporan keuangan yang terbaru ya. Seperti biasa, gue artikan dulu. CEO Manchester United Omar Berada mengatakan bahwa langkah-langkah pemangkasan biaya yang besar mulai membuahkan hasil seiring dengan dirilisnya hasil keuangan klub terbaru. United telah melakukan lebih dari 250 pemutusan hubungan kerja sejak Sir Jim Ratcliffe membeli saham minoritas pada bulan Februari 2024. Klub tersebut juga berupaya menurunkan tagihan gaji, termasuk gaji para pemain tim utama. Pada hari Rabu, United mengumumkan laba operasional sebesar 32,6 juta pounds dalam hasil keuangan kuartal kedua mereka dibandingkan dengan kerugian sebesar 3,9 juta pounds pada periode yang sama tahun lalu. Sekarang kita melihat dampak keuangan positif dari transformasi di luar lapangan yang terwujud baik dalam biaya maupun profitabilitas kita, kata Berada. Kami terus mengambil pendekatan yang mengutamakan sepak bola dan berinvestasi baik di tim utama maupun tim utama pria maupun tim utama wanita. Di lapangan, tim utama pria berada di peringkat keempat Liga Premier dan tim putri kami berada di peringkat kedua Liga Super Wanita, serta pencapaian final Piala Liga dan perempat final Liga Champions untuk kompetisi wanita. Hasil hari ini menunjukkan kekuatan mendasar bisnis kami saat kami terus berupaya meraih hasil sepak bola terbaik bagi tim putra dan juga putri. Total biaya operasional untuk kuartal yang berakhir pada 31 Desember turun sebesar 22,5 juta pounds menjadi 173,9 juta pounds, penurunan sebesar 11,5%. Ini angka yang cukup besar ya penurunannya. United juga mengatakan bahwa pengeluaran tunjangan karyawan untuk kuartal tersebut telah turun sebesar 7,4 juta pounds menjadi 75,1 juta pounds akibat dampak program pengurangan jumlah karyawan yang diterapkan selama tahun sebelumnya. Klub tersebut menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut berarti mereka mematuhi peraturan keuntungan dan keberlanjutan Liga Premier serta peraturan Financial Fair Play dari UEFA menjelang jendela transfer penting lainnya di musim panas ya. Jadi situasi keuangan Manchester United saat ini dinilai positif gitu ya. Dan Omar Berada sangat happy dengan apa yang diraih sejauh ini dari sisi prestasi tim wanita dan juga tim laki-lakinya. Ya tentu saja sebagai CEO dia tidak hanya untuk tim laki-laki tapi juga tim wanita. Nah, gue melihat halnya seperti ini. Oke, tim laki-laki untuk saat ini Manchester United menuju keberhasilan. Belum berhasil menuju ke keberhasilan. Kenapa? Ya kita lihat dulu nanti di akhir musim seperti apa. Kan targetnya untuk bisa mendapatkan tiket Eropa untuk musim depan. Apalagi kalau bisa Champions League. Luar biasa menurut gue. Kalau itu didapatkan, sukses untuk musim ini. Sesimpel itu. Tapi apakah itu bisa dikatakan bahwa sesuatu yang luar biasa? Oh, nanti dulu. Jangan lupa, ini Manchester United. Kita berbicara bukan untuk mendapatkan tiket Liga Champions setiap musimnya. Bukan itu menurut gue. Manchester United adalah tentang trofi setiap musimnya. Jadi Manchester United berada di persaingan untuk mendapatkan trofi setiap musimnya secara konsisten. Itu selanjutnya harusnya demikian. Saat ini itu belum bisa ya. Dan gue sangat paham sekali. Gue sangat mengerti banget gitu. Dengan segala sesuatu, segala keadaan. Misalnya musim lalu yang finish di peringkat ke-15. Apa yang diraih musim ini kalau Manchester United bisa berada di 5 besar, di 4 besar, di 3 besar, luar biasa fantastis. Tapi kedepannya tidak bisa ini dijadikan standar. Sehingga ada perbedaan kesuksesan musim ini dan kesuksesan selanjutnya dari sisi prestasi. Nah sekarang kita berbicara terkait dengan keuangan. Ya, luar biasa, ada keuntungan ya. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, keuntungannya pun juga besar. Bagaimana penghematan-penghematan yang dilakukan juga mulai menunjukkan hasil. Tapi jangan lupa, ada problem yang tidak kalah besar menurut gue, dan ini juga harus dilihat ya, yaitu adalah hutang klub. Bagaimana Glazer masih membukukan ya, artinya dari apa yang mereka lakukan, menaruh hutang mereka ketika mereka mengakuisisi Manchester United dan tidak pernah terbayarkan sampai dengan saat ini, dan utang justru bertambah.
Ini juga sesuatu yang harus dilihat menurut gue. Oke, ada progres jangka pendek ya, tahunan katakanlah seperti itu, positif, harus diapresiasi, iya. Tapi juga jangan sampai terus langsung terlena. Oke, bahwa ini menurut keyakinan gue ya, bahwa manajemen luar biasa. Enggak. Bagaimana nih situasi dengan hutang Manchester United? Masih terus bukannya berkurang, justru bertambah. Ini bagaimana? Ya klub-klub lain juga ada hutang segala macam. Ya itu klub lain. Ini Manchester United. Manchester United sebelum Glazer datang, situasinya bebas hutang. Kan seperti itu. Tapi setelah datang justru enggak lagi. Justru bertambah hutangnya. Jadi situasi bebas hutang ini bukan situasi mitos di Manchester United. Setahu gue, Manchester United pernah berada dalam situasi seperti itu. Dan ya ini yang harus juga dilihat dari situasi keuangan menurut gue ya. Bagaimana Ineos menyelesaikan hutang-hutang dari Manchester United. Lalu bagaimana juga kebijakan-kebijakan yang diambil. Oke, mereka memangkas pekerja supaya efisien. Oke. Tapi bagaimana hal-hal yang juga menyangkut keuangan lainnya. Misalnya harga tiket yang justru dinaikkan ya kan. Hal-hal seperti ini menurut gue ya juga harus disoroti dong. Bagaimana dia ataupun manajemen Manchester United bisa memberikan kesempatan menurut gua yang besar ya bagi seluruh fans Manchester United secara global untuk ke Old Trafford untuk menyaksikan pertandingannya. Oke, mungkin kalau yang datang dari negara-negara lain mereka punya kemampuan yang besar gitu ya, karena ya datang sebagai katakanlah sebagai turis ke Manchester, ke Old Trafford untuk menyaksikan Manchester United, punya kemampuan finansial yang tinggi. Tapi bagaimana dengan lokal supporter? Ini juga harus diperhatikan. Angka-angka yang selama ini ataupun juga angka yang sudah dinaikkan ya, artinya bagaimana mereka bereaksi menunjukkan mereka sebenarnya keberatan dengan tiket yang terlalu tinggi. Ini juga menurut gue harus diperhatikan. Belum lagi kita berbicara terkait dengan rencana stadion baru. Ini bagaimana realisasinya? Ini kan sesuatu yang mereka katakanlah lemparkan, ide yang mereka berikan kepada fans dan fans sudah tangkap ya, happy dengan stadion baru. Tapi bagaimana kelanjutannya? Siapa yang akan membiayai ini? Bagaimana proses pembiayaannya? Modelnya akan seperti apa? Hutang atau investor atau seperti apa? Hal ini menurut gue juga menarik untuk dinilai gitu ya. Sehingga akhirnya bisa berkata, oke, manajemen sukses, manajemen bagus. Menurut gua seperti itu. Memang ini sesuatu yang katakanlah masih jangka menengah ataupun jangka panjang. Tapi poin itu lebih besar bahannya untuk kemudian menjadi penilaian yang lebih menyeluruh untuk berkata apakah manajemen ini sukses atau tidak. Baik itu dari sisi prestasi maupun juga dari sisi finansial. Namun demikian, sebelum gue akhiri video ini ya, ini harus diapresiasi bahwa apa yang mereka lakukan sejauh ini dalam jangka yang pendek sekali ya, menunjukkan situasi yang positif. Semoga ini bisa menjadi semacam kayak tanda-tanda bahwa mereka juga bisa mengatasi ataupun mereka juga bisa memberikan efek yang lebih positif lagi untuk hal-hal yang gue sebutkan yang memang lebih masif, lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Gue yakin atau tidak manajemen bisa melakukannya, ya mereka harus membuktikan dulu dari hal-hal kecil yang mereka harus buktikan menurut gue. Misalnya dari sisi prestasi musim ini seperti apa, lalu juga kelanjutan keuangan yang lebih positif lagi dalam periode-periode pendek ya, tahun depannya lagi seperti itu. Tapi secara keseluruhan, subjektifnya gue masih dalam posisi belum yakin sih bahwa kita memiliki owner yang tepat, kita memiliki manajemen yang juga tepat ya. Ada beberapa situasi mahal menurut gue yang terjadi, kesalahan-kesalahan keputusan maksud gue yang harus dibayar mahal oleh manajemen di periode yang singkat juga kan. Ini juga masuk ke catatan menurut gue seperti itu. Sekarang gue ingin tanya Sobat Football United, yakin tidak nih ataupun juga punya pendapat seperti apa tentang owner kita ini? Apakah memang mereka ini adalah owner yang tepat atau tidak? Kenapa tepat, kenapa tidak? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.